Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok 2, di mana di video ini kami akan menjelaskan panduan untuk menganalisis data kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk skripsi dengan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama yaitu ada konsep dasar penelitian dari skripsinya. Yang pertama yaitu judul skripsi, di mana judulnya itu merupakan pengaruh model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik. Untuk rumusan masalahnya yang pertama, apakah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik? Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan model Project Based Learning atau PJBL dengan mahasiswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional? Nah, untuk metodologi penelitiannya, yang pertama yaitu desain penelitian menggunakan kuasi eksperimen atau kuasi eksperimen design. Untuk yang kedua yaitu pengumpulan data menggunakan tes hasil belajar atau pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian yang ketiga, kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, sedangkan hasil kelas kontrol menerapkan model pembelajaran konvensional. Nah, di sini yang pertama adalah analisis deskriptif ya. Nah, di sini saya Mira Selvidayari akan menjelaskan analisis deskriptif, kemudian untuk yang uji normalitas, uji Pareto simple t-test, dan juga selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memiliki data Excel untuk hasil data belajar pada siswa. Untuk kelas eksperimen ada pretest dan juga posttest, dan juga untuk kelas kontrol ada pretest dan juga posttestnya. Nah, selanjutnya kita langsung saja membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS untuk menguji analisis deskriptifnya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuka variable view. Untuk tabel 1, nama ini kita tulis pre-x. Selanjutnya di labelnya kita tulis pre-test eksperimen. Nah, untuk nomor 2-nya kita tulis post-x. Di sini kita masukkan post-test eksperimen. Selanjutnya, di sini kita masukkan kode precon. Untuk labelnya kita masukkan pre-test control. Nah, untuk yang terakhir kita tulis post. Untuk labelnya kita, ini ada typo sedikit. Nah, di sini kita masukkan kode post test control. Nah, untuk bagian desimal ini kita ubah menjadi angka 0 semua. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke bagian data view. Nah, di bagian data view ini kita tinggal masukkan data yang sudah kita sediakan di Excel. Nah, ini dia data yang sudah kita miliki yang akan kita analisis deskriptif. Kita langsung saja mengcopy semua data ini. Nah, kita copy. Oke. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi SPSS. Di bagian data view, kita langsung saja copy data yang sudah kita paste
kita paste data yang sudah kita copy dari aplikasi Excel. Nah, ini dia data yang sudah kita pindahkan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita tekan Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Descriptive. Nah, di sini kita pindahkan bagian yang di sini semuanya, kita pindahkan ke variabel S kanan semuanya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita tekan oke. Nah, teman-teman, ini dia hasil dari deskriptif statistik. Nah, untuk video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji normalitas, yaitu salah satu uji asumsi yang penting dalam analisis statistik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep uji normalitas dan interpretasi uji normalitas. Konsep uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data atau residual berdistribusi normal. Uji ini merupakan salah satu syarat penggunaan analisis parametrik seperti UGT, ANOVA, dan regresi linear. Pengujian dapat dilakukan menggunakan metode Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, ataupun melalui grafik seperti histogram. Untuk interpretasi uji normalitas didasarkan pada nilai signifikansi dengan taraf signifikansi 0,05. Jika p-value lebih dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Sebaliknya, jika p-value kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal sehingga dapat dipertimbangkan transformasi data atau penggunaan uji non-parametrik. Selanjutnya, kita akan masuk ke variable view. Bagian name bawahnya, saya akan memberikan hasil. Untuk label, saya akan berikan hasil belajar siswa. Untuk desimal, saya akan jadikan 0. Dan bagian bawahnya lagi, saya akan berikan kelas. Untuk labelnya saya akan berikan kelas juga. Untuk bagian values di kelas saya akan pilih none, maka akan muncul sebuah kotak yang bernama value labels. Yang dimana pada kotak ini difungsikan untuk memberikan pengkodean data untuk keempat variabel. Yang pertama value 1, labelnya pretest experiment. Yang kedua post test experiment. Yang ketiga, saya akan beri label pretest control. Yang keempat label saya akan berikan sebuah label bernama post test control. Lalu saya pilih add,
lalu oke kan. Dan untuk desimalnya saya akan jadikan 0, dan ke data view, lalu sudah muncul dua variabel. Pertama hasil, yang kedua kelas. Selanjutnya kita akan ke Excel. Kita sudah masuk ke dalam Excel. Di sini kita akan memberikan pengkodean data untuk keempat kelas ini. Untuk keempat kelas ini, yang dimana kelas 1, kode 1 itu untuk pretest kelas eksperimen. Kode 2 untuk posttest kelas eksperimen. Kode 3 untuk pretest kelas kontrol. Dan kode 4 untuk posttest kelas kontrol. Lalu sudah, kita akan mengcopy semuanya dan dimasukkan ke dalam SPSS. Lalu untuk kodenya akan saya simpan di sampingnya. Selebihnya akan kita simpan di bawahnya. Jika sudah, kita akan ke menu Analyze, Descriptive Statistic, dan Explore. Untuk hasil belajar siswa akan saya masukkan ke Dependent List, dan kelas akan saya masukkan ke Factor List. Lalu pilih Plot. Saya akan pilih Normality Plots untuk menguji normalitasnya, lalu Continue. Oke. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Saviro-Wheel dengan jumlah data 23, diperoleh nilai signifikansi untuk pretest kelas eksperimen sebesar 0,369, posttest kelas eksperimen sebesar 0,289,
pretest kelas kontrol sebesar 0,225 dan posttest kelas kontrol sebesar 0,439, seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa pada kedua kelas, baik sebelum maupun sesudah perlakuan, bisa dikatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, data memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk dianalisis menggunakan uji statistik parametrik. Di video panduan ketiga, cara penggunaan SPSS. Pada video kali ini, kita akan membahas uji paired sample t-test. Mulai dari konsep dasarnya, praktik analisis menggunakan SPSS, hingga cara menginterpretasikan hasilnya. Sebelum masuk ke praktek, kita pahami terlebih dahulu konsep dasarnya. Konsep dasar uji paired sample t-test. Paired sample t-test adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua data yang saling berpasangan, seperti data sebelum dan sesudah perlakuan pada subjek yang sama. Selanjutnya, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan atau perbedaan yang signifikan setelah diberikan suatu perlakuan atau intervensi. Data juga harus berskala interval atau rasio, berasal dari pasangan pengamatan yang sama, dan selisih kedua pengukuran berdistribusi normal. Keputusan didasarkan pada nilai sig to 2 Taylor. Jika nilai sig kurang dari 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, jika sig sama dengan 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang secara signifikan. Uji ini sering digunakan untuk membandingkan hasil pretest dan juga posttest, berat badan sebelum dan sesudah diet, atau tekanan darah sebelum dan sesudah pengobatan. Selanjutnya, ini adalah hasil uji paired sample t-test dengan SPSS yang saya uji menggunakan data deskriptif sebelumnya pada panduan pertama. Dan selanjutnya ada interpretasi uji paired sample t-test. Yang pertama, interpretasi 1. Sig kurang lebih dari 0,05 berdasarkan hasil uji paired sample t-test diperoleh nilai sig 2 Taylor kurang dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara pengukuran sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlakuan atau intervensi yang diberikan merupakan pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang diteliti oleh kita. Interpretasi 2 sig sama dengan 0,05. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji paired sample t-test diperoleh nilai sig 2 Taylor sama dengan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara pengukuran sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlakuan atau intervensi yang diberikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang kita teliti. Selanjutnya, ini bagian akhir saya berikan input hasil statistik deskriptif, input dari paired sample statistics, yang dimana ini adalah hasil finalnya. Di panduan ketiga ada pretest eksperimen, posttest eksperimen, pretest kontrol, dan posttest kontrol. Baik, saya mungkin akan masuk ke praktek SPSS-nya langsung. Pertama, buka aplikasi SPSS atau bagian ini dan pastikan data penelitian sudah diinput. Pada contoh ini terdapat 2 kelompok. Baik, yang pertama kita masuk ke bagian ini. Kita buka terlebih dahulu pada bagian file, lalu kita buka open, pilih data, lalu pilih hasil data deskriptif Zakia yang sudah saya kerjakan pada panduan pertama, panduan 1, lalu kita pilih, lalu open. Setelah kita open, di sini ada hasil data dari yang sudah kita pindahkan dari Excel tadi dan kita hasilkan di SPSS.
Ini ada 23 hasil dari 23 siswa. Lalu kita selanjutnya buka ke analyze. Lalu kita pilih compartments. Lalu kita pilih pirate sample t-test. Selanjutnya di sini akan muncul input seperti ini atau kotak tabel seperti ini. Lalu kita pilih seperti ini. Kita salin ke pirate variables-nya. Kemudian post-test eksperimennya kita salin juga sampai selanjutnya. Kita salin semua. Setelah semuanya sudah tersalin seperti ini, kita pilih options di atas ini. Lalu untuk confidence interval presentasinya ini kita tetap 35, jangan kita tetap 95, maaf, jangan kita ubah. Setelah itu continue. Setelah itu kita pilih OK. Nah, baik, untuk hasilnya ini ada t-test. Yang pertama pirate sample statistics, yang dimana itu sama seperti data yang ada di Word tadi. Seperti ini data yang ada di Word. Seperti ini hasil uji pirate sample t-test dengan SPSS sama dengan ini. Kita lihat untuk si dua toiletnya ini sama, 037, 082, 037 dan juga 082. Hasilnya sama. Selanjutnya sini ada juga pirate sample t-test. Ini tadi ada pada bagian data yang sudah saya salin juga di sini. Pirate sample t-test di sini semuanya sudah sama, 22, 21. Jadi ini adalah tujuan pertamanya adalah untuk mengecek apakah semuanya itu sudah sesuai dan sama, dan agar tidak ada manipulasi terhadap data antara data hasil deskriptif, maka kita uji dengan adanya uji pirate sample t-test ini. Baik, mungkin hanya sekian praktek SPSS yang bisa saya berikan. Selanjutnya akan kita jelaskan untuk tahap selanjutnya di panduan keempat dari praktek SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji homogenitas dengan SPSS. Dimulai dari konsep dasar uji homogenitas. Yang pertama, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu varians atau keberagaman data dari dua atau lebih kelompok bersifat homogen atau sama atau heterogen, tidak sama. Yang kedua, data yang homogen merupakan salah satu syarat, bukan syarat mutlak dalam uji independent sample test. Yang ketiga, dalam penelitian ini, uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians data post-test class eksperimen dan data post-test class kontrol bersifat homogen atau tidak. Selanjutnya, di sini adalah hasil uji yang telah saya lakukan dan interpretasi uji homogenitas. Yang pertama, berdasarkan output di atas diketahui nilai sig based on mean adalah sebesar 0,930. Bisa dilihat dari hasilnya, yang artinya 0,930 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data post-test kelas eksperimen dan data post-test kelas kontrol adalah sama atau homogen. Dengan demikian, maka salah satu syarat dari uji independent sample t-test sudah terpenuhi. Selanjutnya, ini adalah data yang saya gunakan, yaitu untuk kelas eksperimen kita mengambil yang post-test, saya warnai hijau, dan kelas kontrol post-test saya warnai merah. Untuk pengkodean, kelas eksperimen untuk post-test saya beri angka 1, dan kelas kontrol saya beri angka 2. Baik, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Buka variable view, lalu untuk yang data pertama kita beri nama
hasil. Yang kedua, kita beri nama kelas. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 dan di label untuk yang pertama yaitu hasil belajar siswa. Dan yang kedua, kita beri labelnya kelas. Untuk di kelas itu value-nya, pertama kita tulis value 1, labelnya tes kelas eksperimen. Lalu kita add yang kedua, labelnya kita beri post test kelas kontrol. Lalu kita add, klik OK. Lanjut kita lihat di data view, sudah terlihat ya, ada dua. Yang pertama kita buka, lalu kita copy data eksperimen post test kelas eksperimen, kita copy lalu kita paste. Lanjut untuk kodenya kita masukkan di kelas, yaitu kode dari kelas eksperimen post test kelas eksperimen, kita paste. Sudah, lanjut di bawahnya masukkan data post test kelas kontrol, kita copy lalu di paste. Lanjut untuk kodenya sama seperti tadi, kita copy lalu kita oke. Kalau sudah seperti ini, boleh kalian save dulu. Di sini saya pilih simpan di dokumen. Untuk file name-nya saya beri nama data homogenitas. Saya save. Ternyata ada file dengan nama yang sama. Di sini saya ubah jadi data homogenitas statistik. Saya save. Selanjutnya kita pilih analyze, deskriptif statistik, pilih explore. Maaf, saya salah pencet. Saya ulangi. Deskriptif statistik, pencet explore, hasil independen maksudnya, factor list, klik plots, pilih power estimation, klik continue dan OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan output dari test of homogeneity of variance. Ini sama ya seperti yang saya tunjukkan tadi. Hasilnya yaitu 0,930 yang mana lebih dari 0,05. Nah, kemudian kita save dulu. Di sini saya beri nama output data homogenitas statistik. Save. Lanjut. Nah, ada pula untuk melakukan uji homogenitas, yaitu melalui one way ANOVA. Pencet di compare means, one way ANOVA, lalu kita klik, pilih option, pilih homogeneity of variance test, continue, dan klik OK. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu signya sama 0,930 based on mean ya. Nah, itulah dia cara untuk menguji homogenitas dengan menggunakan SPSS. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kita bakalan mengelola hasil dari simple t-test. Nah, tapi sebelum itu kita bakalan mengoleksi data dari data homogen yang sudah kita ambil tadi. Nah, jadi kita masuk dulu ke data homogen yang sudah kita kelola tadi. Ya, kita buka datanya. Kita open in a new. Nah, jadi ini data homogen yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, setelah itu kita pastikan data homogen kita sudah benar, lalu kita bakalan analyze data ini untuk mencapai hasil dari simple t-test. Nah, cara untuk mengelola data tersebut, kita bisa tekan analyze. Kita bisa tekan analyze, lalu kita pergi ke compare means, lalu kita pergi ke independent sample t-test. Seperti ini, kita tekan. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Di sini ada tes variabel, lalu juga grup. Nah, untuk hasil belajar kita simpan ke tes variabel. Lalu untuk kelas kita masukkan ke grup variabel. Lalu kita pencet define group. Lalu di sini kita tulis grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Lalu kita continue, lalu tekan OK. Nah, maka sudah didapat hasil dari independent sample t-test. Sekian dari saya. Terima kasih.